Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya ingin memberikan penjelasan mengenai suatu istilah yang sangat akrab di telinga para mahasiswa UT atau Universitas Terbuka. Tetapi justru istilah ini sepertinya asing di telinga orang-orang yang bukan mahasiswa UT maupun yang akan kuliah di UT. Istilah tersebut adalah istilah pendas dan non-pendas. Nah, pada video kali ini saya ingin menjelaskan apa itu pendas dan non-pendas serta apa perbedaannya. Nah, sebenarnya di UT itu istilahnya bukan terbatas pada dua hal, yaitu pendas dan non-pendas, tetapi sebenarnya pada tiga hal. Yaitu yang pertama adalah pendas, ya. Yang kedua, sebelum non-pendas adalah ada istilah FKIP non-pendas. Dan yang ketiga baru ada istilah non-pendas. Jadi sebenarnya bukan dua istilah, pendas dan non-pendas, tapi sebenarnya ada tiga istilah, yaitu pendas, FKIP non-pendas, dan non-pendas. Pendas singkatan dari pendidikan dasar, ya. FKIP non-pendas berarti jurusan di FKIP selain pendidikan dasar, sedangkan non-pendas adalah selain pendidikan dasar maupun FKIP non-pendidikan dasar. Selain dua hal itu, maka semuanya disebut non-pendas. Sekarang kita bahas dulu yang pertama, yaitu pendas atau pendidikan dasar. Yang dimaksud dengan pendas adalah dua program studi, yaitu yang pertama PGSD, ya, pendidikan guru sekolah dasar. Yang kedua adalah PG PAUD, ya, pendidikan anak usia dini. Ya, biasanya ini untuk guru TK, guru PAUD, guru Kober, guru RA, ya. Nah, dua jurusan inilah atau dua program studi inilah yang disebut sebagai pendas di UT, di Universitas Terbuka. Sekarang kita ke FKIP non-pendas, ya. Jadi tadi PGSD maupun PG PAUD bernaung di bawah FKIP, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Nah, selain PGSD dan PG PAUD disebutnya adalah FKIP non-pendas. Apa saja FKIP non-pendas itu? Yaitu yang berada di bawah naungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan itu, yaitu yang pertama adalah Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Yang kedua, Pendidikan Bahasa Inggris. Yang ketiga, Pendidikan Biologi. Kemudian yang keempat adalah Pendidikan Fisika. Yang kelima adalah Pendidikan Kimia. Yang keenam adalah Pendidikan Matematika. Yang ketujuh adalah Pendidikan Ekonomi. Yang kedelapan adalah PPKN atau Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Selanjutnya adalah Teknologi Pendidikan, biasa disingkat Tekpen. Yaitulah program studi yang ada di FKIP tapi non-pendas, ya, bukan pendidikan dasar, bukan PGSD, bukan PG PAUD. Nah, berarti semua program studi di luar FKIP maka disebutnya adalah non-pendas. Apa saja program studi non-pendas yang ada di UT atau di Universitas Terbuka? Mari kita lihat bersama-sama. Yang pertama kita ke FST dulu, ya, yaitu Fakultas Sains dan Teknologi. Dulunya ini disebut sebagai FMIPA, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Namun sejak tahun 2019 berubah menjadi FST, Fakultas Sains dan Teknologi. Apa saja program studi yang ada di FST? Yang pertama adalah Statistika. Kemudian yang kedua adalah Biologi. Yang ketiga adalah Teknologi Pangan. Yang keempat Agribisnis. Yang kelima Perencanaan Wilayah dan Kota, biasa disingkat PWK.
Yang keenam, sistem informasi atau biasa disebut juga sistem informatika. Itulah program studi yang ada di FST atau Fakultas Sains dan Teknologi. Sekarang kita ke fakultas selanjutnya, yaitu FISIP. FISIP adalah Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik. Apa saja program studi yang ada di FISIP? Mari kita lihat bersama. Yang pertama adalah Administrasi Negara. Yang kedua adalah Administrasi Bisnis. Yang ketiga, Ilmu Hukum. Yang keempat, Ilmu Pemerintahan. Yang keenam, Perpustakaan dan Sains Informasi. Yang ketujuh, Sosiologi. Yang kedelapan, Sastra Inggris. Nah, selain S1, di FISIP juga ada program diploma. Yang pertama, diploma 4 atau D4, yaitu Pengelolaan Arsip. D4 ini sebenarnya setara dengan S1. Kemudian untuk diploma 3 atau D3-nya ada Administrasi Pajak. Yaitulah program studi yang ada di FISIP atau Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik. Sekarang kita ke FE, yaitu Fakultas Ekonomi. Apa saja program studi yang ada di Fakultas Ekonomi? Yang pertama, Ekonomi Pembangunan. Yang kedua, Ekonomi Syariah. Yang ketiga, Manajemen. Yang keempat, Akuntansi. Yang kelima, Akuntansi Keuangan Publik. Yang keenam, Pariwisata. Yaitulah program studi yang ada di FE atau Fakultas Ekonomi. Selanjutnya kita ke program Pascasarjana. Ya, program Pascasarjana apa saja program studi yang ada di program Pascasarjana? Yang pertama kita S2, yaitu S2 Ilmu Administrasi Publik atau MAP. Kemudian S2 Manajemen MM. Kemudian S2 Manajemen Perikanan atau MMP. Kemudian S2 Pendidikan Matematika atau MPMT. Kemudian S2 Pendidikan Dasar atau MPDR. Kemudian S2 Pendidikan Bahasa Inggris. Kemudian S2 Lingkungan. Dan sekarang kita ke S3. S3 di UT yaitu ada dua. Yang pertama Ilmu Manajemen. Yang kedua Administrasi Publik. Yaitulah untuk program Pascasarjana. Nah, selain program S1, S2, dan S3, di UT juga membuka yang namanya program sertifikat. Apa saja itu? Program sertifikat terdiri dari yang pertama ada Massive Open Online Courses atau MOOCs, disingkat MOOCs. Kemudian selanjutnya ada Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing atau BIPA. Kemudian ada juga Program Pendidikan Berkelanjutan atau PPB. Kemudian ada Program Pelatihan Pembelajaran. Kemudian ada Program Mata Kuliah Mandiri atau PMKM. Yaitulah penjelasan mengenai apa perbedaan dari Pendas, FKIP non-Pendas, dan non-Pendas. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.